konfirmasi ke aku di Kementerian Hukum dan HAM untuk menanyakan apakah TPUA ini terdaftar atau tidak, apa hubungannya. Jadi begini, biasanya pemeriksaan laboratorium itu dilakukan setelah semuanya diperiksa. Pelapor diperiksa, saksi diperiksa, bukti-bukti diperiksa. Setelah semuanya itu diperiksa, baru itu ada pemeriksaan laboratorium. Nah ini pelapornya sendiri belum selesai diperiksa, masih sakit, tapi tetap dipaksakan. Yang menarik, buktinya dikembalikan oleh kepolisian. Karena ketentuan laboratorium itu, salah satu syarat untuk permohonan laboratorium, itu harus ada berita acara penyitaan. Itu syaratnya itu. Jadi harus dilampiri dengan laporan, dilampiri dengan BAP, itu diperkap. Ya kan? Nah, kalau itu sudah disita, tidak bisa diambil kembali sebelum proses ini selesai. Ini menariknya kenapa? Sebelum diumumkan, sudah dikembalikan. Diduga, banyak orang menduga, khawatir dilihat fisik aslinya oleh wartawan. Kayaknya ditunjukkan kan gambar-gambar. Ya kan? Kemudian yang dimasalahkan juga masalah ada apa namanya SK apa yang ngajukan kuliah itu SKS, pengajuan SKS, ya kan? Kemudian foto-foto, ya kan? Kalau menurut saya, ya mungkin dia kuliah, tapi apakah sampai selesai? Apakah dia mendapatkan ijazah atau tidak? Yang kejanggalan yang paling fatal, jika ada masyarakat mengadukan sesuatu atau melaporkan sesuatu, ya kan, bukan pelapornya ini yang diselidiki, sampai mengirim orang ke AHU atau siapapun juga konfirmasi ke AHU di Kementerian Hukum dan HAM untuk menanyakan apakah TPUA ini terdaftar atau tidak, apa hubungannya. Kalau TPUA sebagai terlapor, boleh. Ini kan pelapor. Bapak melaporkan ada pencurian. Orangnya datang ke rumah Bapak, nyelidiki rumah Bapak. Kan aneh. Kecuali Bapak yang mencuri. Jadi itu keanehan-keanehan inilah yang menyebabkan masyarakat tidak percaya. Cuma bahayanya nanti ini, ya kan? Karena sekarang itu pemerintahan di bawah Prabowo, saya khawatirnya melemahkan pemerintahan Prabowo ini. Seolah-olah pemerintahan Prabowo ini tetap melanjutkan, ya apa istilahnya, perbuatan-perbuatan seperti ini. Padahal Prabowo sudah menawarkan amnesti untuk orang yang di dalam, ya kan? Bahkan yang di dalam pun mau dikeluarkan oleh Prabowo. Dan ini mau masukkan orang lagi. Kan dikatakan kemarin bahwa pemeriksaan laboratorium itu hanya identik. Identik itu sama. A sama B sama. Bukan asli. Ya kan? Sekarang dua-duanya seandainya palsu gitu. Palsu sama palsu sama. Identik nggak? Identik. Ya kan? Kenapa harus dibuktikan di pengadilan? Karena itu nanti sebagai bukti surat. Yang mana di pasal 184 ayat 1 itu baru satu bukti, alat bukti surat. Baru satu. Harus ada dua alat bukti. Ya kalau memang mereka mau membuktikan bahwa ini asli, ya sampaikan di pengadilan. Karena pengadilan itu 184 itu ada namanya bukti surat. Ya termasuk itu. Ya kalau dibuktikan sekarang untuk apa? Kalau mengatakan palsu atau tidak itu pengadilan. Kenapa dia berani? Nah, ya itulah makanya kami konferensi pers sekarang ini diantaranya itu bukan berani. Apa dasarnya?
Apa dasarnya? Teman tadi kan bilang, nah kalau bukti pembandingnya juga palsu gimana? Dari ratusan alumni yang seangkatan dengan yang bersangkutan, hanya 3 diambil. Dan harus random dong. Kita seharusnya yang menentukan siapa. Ya kalau bisa aja dikondisikan teman-temannya yang suruh bersaksi. Ya kan? Padahal di luaran sana yang seangkatan dengan dia ada beberapa orang juga yang mempunyai kesaksian berbeda. Dan yang diperiksa sama teman-teman dicurigai ini kan bukan cuma ijazah, tapi juga skripsi. Yang ada kata-kata, ada OW sama U dan sebagainya. Terus ada fontnya, yang mana font itu pada tahun itu belum ada. Kami juga punya ahli. Oleh sebab itu kami sekarang ya kan kami mulai sekarang ini kami sudah mengajukan ke beberapa stakeholder penegakan hukum di Indonesia ini. Contohnya ke DPR, Komisi 3, kemarin ke Komnas HAM. Nanti kita mau ke Kompolnas, bahkan kita mau ke Irwasum untuk minta pertanggungjawaban ini. Karena ini masalah kredibilitas dari kepolisian. Kepolisian itu milik kita juga, ya kan? Dan kami sebagai warga negara berhak lah untuk mengingatkan, untuk meluruskan. Apalagi kami sebagai lawyer yang dilindungi oleh undang-undang, jangan lupa itu. Lah ya itu tambahan saya keanehan-keanehan itu, ya kan? Di antaranya tiba-tiba temennya menjejer 20 ijazahnya ditunjukkan. Lah dari 20 kenapa dia nggak dari situ? Ada apa ini? Ya ini menunjukkan bahwa yang dukung dia, yang sama dengan dia itu banyak. Walaupun yang diambil cuma 3. Seharusnya kan dia di situ di tengah-tengah kan, bawa ijazah juga. Dia bilang, ini saudara-saudara sama kan sama teman saya kan begitu. Karena gara-gara ijazah palsu ini, maka 2 orang warga negara yang baik sekarang di dalam tahanan. Hanya gara-gara tidak mau menunjukkan ijazahnya. Kalau enggak ada yang di penjara. Ini bukan tiba-tiba ngapain sih motivasinya ya itu. Gara-gara ijazah inilah membuat orang di penjara. Dia punya keluarga, dia punya anak, dia punya kehidupan. Hanya gara-gara jaksa tidak membuka waktu itu. Padahal dakwanya adalah masalah kebohongan. Nah kalau kita dibilang bohong, aslinya gimana dong? Tapi sama jaksa dia tunjukkan. Sehingga dibelokkan ke pasal lain, mereka di penjara. Itu masalahnya.